Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kesyukuran kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita semuanya. Apakah itu nikmat terkait dengan dunia kita, apalagi nikmat yang terkait dengan agama kita. Dan tentunya nikmat yang terkait dengan agama itu jauh lebih berharga daripada nikmat yang terkait dengan dunia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di setiap pagi dan sore beliau tidak pernah meninggalkan zikir yang dibaca di setiap pagi, kemudian dibaca lagi zikir ini di setiap sore. Zikir yang Nabi baca, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu al-afiyah, keselamatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah keselamatan. Keselamatan fi dini, keselamatan pada agamaku. Wa dunyaya, dan keselamatan pada duniaku. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meminta kepada Allah keselamatan, dua keselamatan, keselamatan pada agama dan keselamatan pada dunia, maka yang paling pertama yang Nabi sebutkan apa? Keselamatan pada agama. Ini yang lebih berharga bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berupa keselamatan pada agama kita, baru kemudian keselamatan pada dunia kita. Iya, sebab percuma seorang hamba dunianya selamat tetapi agamanya tidak. Percuma seorang hamba selamat di dunia tapi tidak selamat di akhirat. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian, barakallahu fikum, ketika seorang hamba diberikan dua nikmat ini, nikmat dunia dan nikmat agama, maka sungguh hamba ini telah mendapatkan anugerah besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, di antara doa juga yang Nabi sering baca, bahkan disebutkan oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan bahwa Nabi di setiap majelis atau hampir setiap majelis, Nabi tidak akan meninggalkan majelisnya sampai kemudian Nabi membaca doa ini. Nabi membaca doa ini dan doa ini ditujukan kepada diri beliau dan juga kepada para sahabat. Apa yang Nabi baca setiap beliau bermajelis? Beliau membaca Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Itu selalu Nabi baca, itu sering Nabi baca sebelum Nabi meninggalkan majelisnya. Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaikilah untukku agamaku, perbaikilah untukku agamaku, yang mana agama ini adalah penjaga bagi segala urusanku, pelindung bagi segala urusanku.
waslih li dunyaya, dan ya Allah perbaikilah duniaku, allati fiha ma'ashi, yang mana di dalam dunia ini, di dunia ini ya disitulah kehidupanku, disitulah kehidupanku. Maka kita lihat juga dari doa yang Nabi sering baca, maka ternyata Nabi juga mengawali dengan apa? Dengan mengawali Allahumma shlih li dini, ya Allah perbaikilah untukku agamaku. Baru kemudian meminta perbaikan pada dunia. Maka sekali lagi jemaah sekalian, ya, kebaikan dunia, kebaikan agama kita jauh lebih berharga daripada kebaikan dunia kita. Dan alangkah indahnya hidup seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya dua-duanya, perbaiki agamanya dan perbaiki dunianya, berikan keselamatan pada agamanya dan keselamatan pada dunianya. Alhamdulillah, barakallahu fikum, di hari ini, ya tepatnya di siang hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya dua nikmat ini. Ya, nikmat dunia dan juga nikmat agama. Ya, di siang hari ini alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid ini untuk kita bersama-sama bertafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya ini merupakan anugerah besar yang terkait dengan agama kita. Dengan ilmu ini insyaallah taala kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus memperbaiki iman dan agama kita. Barakallahu fikum. Majelis kita pada siang hari ini, di sesi yang kedua ini, ya, panitia memberikan judul Meraih Surga dengan Akhlak yang Mulia. Meraih surga dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia atau akhlak secara umum, ya, dalam agama kita itu kedudukannya sangat besar. Jadi akhlak yang mulia ini dalam Islam, dalam agama kita, kedudukannya sangat besar. Kedudukannya sangat tinggi dalam agama kita. Tapi banyak di antara kita meremehkan. Banyak di antara kita tidak memperhatikan satu sisi agama kita ini. Padahal sekali lagi akhlak itu kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Kedudukannya sangat agung dalam Islam. Iya. Di antara dalil yang menunjukkan agungnya akhlak dalam Islam, pentingnya akhlak dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hadis yang sering kita dengarkan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Coba cermati hadis ini, ikhwan dan akhwat sekalian, barakallahu fikum. Lihat hadis tersebut. Apa kata Nabi? Innama, sesungguhnya saya, bu'ithtu, sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah tiada lain kecuali, pakai kata innama,
Innama, ya dalam bahasa Arab itu adatul hasr, ya kata atau alat atau huruf yang dipakai untuk membatasi sesuatu, ya, yang bermakna hanya ini, tidak ada yang lain, hanya ini saja, itu maknanya innama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain tujuannya, hanya ini saja. Seakan-akan begitu kan? Tiada lain tujuan saya diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari sini dipahami bahwasanya akhlak itu kedudukannya luar biasa. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita, ternyata tidak ada tujuan lain, gitu kan? Ternyata tidak ada tujuan lain Nabi Muhammad diutus kecuali mendatangi manusia, baiki akhlak mereka. Iya. Maksud dan tujuan Nabi diutus adalah untuk menyebarkan akhlak, mengajarkan di tengah manusia akhlak-akhlak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan tugas ini, melaksanakan tugas yang Allah bebankan kepada beliau, melaksanakan tugas yang merupakan tujuan Allah mengutus beliau di tengah-tengah manusia. Maka beliau pun sebarkan akhlak, beliau sebarkan akhlak di tengah-tengah manusia. Apakah beliau sebarkan dengan ucapannya, atau beliau sebarkan dengan perbuatannya, memberikan contoh di tengah-tengah manusia bagaimana akhlak yang mulia. Oleh karena itu, ketika Abu Sufyan yang saat itu masih kafir bertemu dengan Raja Heraklius, penguasa Romawi, maka Raja Herakl bertanya kepada Abu Sufyan yang kafir. Apa kata Raja Heraklius? Famada ya'murukum? Apa yang Nabi tersebut perintahkan kepada kalian? Sebab beliau, Raja Heraklius, telah mendengarkan berita bahwa ada seorang Nabi diutus di kota Makkah. Maka Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, famada ya'murukum bihi? Apa yang Nabi tersebut perintahkan kepada kalian? Apa yang dia bawa? Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Maka Abu Sufyan mengatakan, wallahi, demi Allah, seandainya saya tidak malu, seandainya saya akan mengatakan saya pendusta, saya akan berbohong kepada Raja Heraklius. Karena saat itu masih kafir beliau. Kemudian ditanya apa yang dia bawa, ajaran apa yang dia bawa. Maka Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, seandainya saya tidak malu dikatakan pendusta oleh teman-teman saya saat itu, maka saya akan berdusta di hadapan saya, terpaksa apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi perintahkan di tengah-tengah mereka. Abu Sufyan mengatakan, ya muruna, Nabi tersebut memerintahkan kepada na'budallaha wa nusyriku bihi syai'a. Nabi tersebut memerintahkan kepada kami untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dengan siapapun. Dan Nabi tersebut wa ya'muruna an natruka, dan Nabi tersebut memerintahkan kepada kami untuk meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyang kami, meninggalkan agama-agama bapak-bapak kami,
Wa ya'muruna bis salati, Nabi tersebut memerintahkan kepada kami untuk senantiasa menegakkan ibadah solat. Was sadaqah, Nabi tersebut menyuruh kami, memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Wal afaf, Nabi tersebut memerintahkan kepada kami untuk menjaga harga diri, tidak suka meminta-minta. Wassilah, Nabi tersebut memerintahkan kepada kami untuk menyambung silaturahim. Wal wafa'i bil ahdi, Nabi tersebut memerintahkan kepada kami untuk menunaikan janji kalau kita berjanji. Wa ada'il amanah, Nabi tersebut memerintahkan kepada kami untuk menunaikan amanah kalau ada yang memberikan amanah kepada kita. Demikian kata Abu Sufyan, ajaran yang dibawa oleh Nabi tersebut, perintah yang diperintahkan oleh Nabi tersebut di tengah-tengah kami. Perhatikan tadi apa isinya? Akhlak. Semuanya akhlak. Mulai dari akhlak kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mempersekutukan Allah, itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita bersedekah, memerintahkan kita untuk tidak meminta-minta, menjaga harga diri, menjaga kehormatan, memerintahkan kepada kita menyambung silaturahim, menunaikan amanah, menepati janji. Ini semua adalah akhlak yang mulia. Itulah yang Nabi perintahkan kepada kami. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menebarkan akhlak, mengajarkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang mulia di tengah-tengah manusia. Bahkan Nabi SAW bukan hanya mengajarkan dengan lisan, bukan hanya menyampaikan dengan mulut, tapi Nabi memberikan contoh. Nabi memberikan contoh di tengah-tengah manusia, sehingga subhanallah betapa banyak manusia-manusia, tokoh-tokoh kafir yang dulunya menentang Rasulullah SAW, benci dengan ajaran Nabi, tiba-tiba berubah menjadi cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Melihat akhlak yang Nabi tunjukkan di tengah-tengah mereka. Ketika Nabi menyampaikan dengan lisan, mereka tidak tertarik. Tapi ketika Nabi memberikan contoh dengan perbuatan, mencontohkan dengan perbuatannya apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan, diaplikasikan dalam bentuk perbuatan, dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, apa yang terjadi? Mereka kemudian tertarik dengan dakwah Rasulullah SAW. Mereka kemudian berbalik mencintai Nabi yang dulunya mereka sangat membenci Rasulullah SAW. Dan itu bukan hanya satu orang dari tokoh-tokoh kafir Quraisy, banyak. Di antaranya Sufyan bin Umayyah, tokoh Quraisy. Sufyan bin Umayyah adalah seorang manusia, sosok manusia yang dulunya sangat membenci Rasulullah dan membenci dakwah Nabi SAW. Sufyan bin Umayyah, iya, sampai-sampai Sufyan bin Umayyah itu begitu bencinya dengan Nabi dan begitu benci kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka beliau ini sebelum masuk Islam itu turut serta dalam perang Uhud, memerangi Rasulullah SAW. Turut serta dalam perang Uhud, memerangi Rasulullah SAW, sehingga Nabi pun terluka parah di saat itu. Gigi Rasulullah itu copot, tanggal gigi Nabi SAW pada perang Uhud. Bahkan Nabi hampir meninggal saat itu. Sampai-sampai kemudian Rasulullah
melakukan kunut waktu itu kan. Nabi kunut di setiap salat subuh. Nabi melaksanakan kunut subuh dalam rangka mendoakan mereka-mereka, ya, mendoakan mereka-mereka yang memerangi Islam, terutama tokoh-tokoh yang besar andilnya dalam memerangi Islam. Nabi doakan mereka-mereka, didoakan laknat oleh Rasulullah, ya Allah laknat mereka, kutuk mereka. Di antara yang dilaknat oleh Nabi ketika Nabi kunut subuh waktu itu adalah Safwan bin Umayyah ini. Dilaknat oleh Rasulullah, didoakan laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 tokoh kafir Quraisy saat itu yang didoakan laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Harits bin Hisham, Safwan bin Umayyah. Ketika Nabi berdoa kepada Allah dengan doa laknat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'." Nabi berkata, "Kaifa qaumun syadbiyahum?" Bagaimana mungkin akan beruntung suatu kaum melukai nabinya? Tidak akan beruntung lagi mereka selama-lamanya. Mereka akan celaka ketika mereka sudah melukai nabinya. Tidak akan mungkin beruntung mereka. Nabi kemudian menambahkan, semoga Allah melaknat mereka dalam doa-doanya. Maka turun ayat tadi, laisa laka minal amri syai'. Wahai Muhammad, persoalan itu bukan urusanmu. Tidak ada urusanmu di situ wahai Muhammad sedikit pun. Bukan kamu yang punya hak untuk menentukan mereka beruntung atau tidak, bukan. Mereka akan bertobat atau tidak, mereka dapat hidayah atau tidak, bukan itu urusanmu. Urusanmu hanya berdakwah, mereka mendapatkan hidayah nanti atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada urusanmu sedikit pun di situ. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Safwan bin Umayyah tadi yang sangat benci dengan Nabi, tiba-tiba berubah menjadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa yang menyebabkan Safwan bin Umayyah kemudian menjadi cinta kepada Nabi? Apa sebabnya? Ternyata tiada lain karena melihat keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mendakwahi dia, Nabi tidak ceramahi dia, Nabi hanya memberikan, mencontohkan akhlak, memperlihatkan akhlak mulia kepada Safwan bin Umayyah. Saat itu Nabi memperlihatkan kedermawanan. Kedermawanan merupakan akhlak. Di antara akhlak mulia itu dermawan, suka memberi, ringan tangan memberikan sesuatu kepada orang, tidak pelit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Sahabat mengatakan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Tidak ada yang mengalahkan kedermawanan Nabi. Sangat pemurah Nabi itu. Dan ini akhlak. Seorang muslim akan indah hidupnya, akan indah imannya, akan indah akidahnya ketika dia menghiasinya dengan apa? Dengan akhlak ini, dermawan, suka memberi. Itulah yang Nabi contohkan.
di tengah-tengah manusia, bukan hanya di tengah-tengah sahabat, tapi di tengah-tengah orang-orang kafir. Saking dermawannya Nabi memberikan kepada Sofwan bin Umayyah tadi, Sofwan bin Umayyah tadi, apa yang Nabi berikan kepada Sofwan yang sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi memberikan kepadanya kambing. Nabi memberikan kepadanya apa? Kambing. Berapa ekor? Berapa ekor kambing yang Nabi berikan kepada Sofwan bin Umayyah? 1 ekor? Tidak. Kalau ada di antara kita yang sudah bersedekah dengan 1 ekor kambing, masya Allah itu, subhanallah. Ada yang punya kambing di sini? Penjual kambing mau sedekah 1 ekor setiap hari? Berapa ekor kambing yang Nabi berikan kepada Sofwan bin Umayyah? Berapa? 2 ekor? Tidak. 3 ekor? Tidak. 4? Tidak. 5 ekor? Tidak juga. Terus berapa ekor? 10 ekor? Tidak. Berapa ekor? Baina jabalaini. Baina jabalaini. Di antara 2 gunung. Jadi ini gunung, ini gunung. Di antaranya ini perlu kambing. Berapa ekor kira-kira itu isinya? Ini gunung, ini di antaranya ini disebut dengan lembah ya. Di antaranya ini penuh kambing, inilah yang diberikan. Coba. Subhanallah. Diberikanlah kepada Sofwan bin Umayyah. Begitu Sofwan bin Umayyah melihat bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau bergegas mendatangi kaumnya, mendatangi masyarakatnya, karena beliau tokoh. Dikumpulkan masyarakatnya. Kemudian dengan lantang Sofwan bin Umayyah berkata, "Ai qaum, wahai kaum, aslimu, masuk Islam kalian semua." Subhanallah. Diajak semua kaumnya, ayo aslimu, kalian semua masuk Islam. Subhanallah. Yang tadinya benci, memprovokasi masyarakatnya, mengompori masyarakatnya, tiba-tiba menjadi pembela dalam dakwah. Aslimu, kalian semua masuk Islam, ikuti agama Muhammad. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Karena saya melihat pribadi yang luar biasa pada Muhammad. Saya melihat Muhammad ini memberikan sesuatu, ketika dia memberi tidak pernah takut miskin. Tidak pernah takut miskin. Memang begitu Rasulullah. Rasulullah memang begitu akhlaknya. Kalau memberi sesuatu itu Nabi tidak pikir-pikir. Selama masih ada, pasti Nabi kasih. Nabi tidak pernah menolak. Apapun yang diminta oleh orang dikasih. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akhlak. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya akhlak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk akhlak. Mendakwahkan akhlak di tengah-tengah manusia, mencontohkan dengan lisan, menyampaikan dengan lisan, dan juga mencontohkan dengan perbuatan.
Ada juga satu orang kafir Quraisy, namanya Sumamah ibnu Assal. Sumamah ibnu Assal ini saat itu ditawan, tawanan perang. Ya kafir, Sumamah ditawan, diikat di tiang-tiang masjid, diikat di tiang masjid. Ya, barakallahu fikum. Disitulah Sumamah melihat bagaimana pribadi Rasulullah, melihat bagaimana keindahan, kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu pula yang menjadikan beliau tertarik dengan Islam. Itu pula yang menjadi sebab cahaya Islam menyinari hati beliau radhiyallahu taala anhu warḍah. Sumamah ibnu Assal kemudian berkata, perhatikan apa kata Sumamah. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ma 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhihi, ma kana 'alal ardi wajhun abghada ilayya min wajhihi. Demi Allah, kata Sumamah, dulu tidak ada wajah di dunia ini yang paling saya benci daripada wajahnya Muhammad itu. Coba lihat. Dulu tidak ada wajah yang paling saya benci daripada wajahnya Muhammad di atas bumi ini. Tapi sekarang berubah. Apa kata beliau? Sekarang ini tidak ada wajah di dunia ini yang paling saya cintai daripada wajahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa ma kana dinun abghadha ilayya min dinihi, dan tidak ada satupun agama yang paling saya benci daripada agama Muhammad ini. Itu dulu, tapi sekarang tidak ada satupun agama di dunia yang paling saya cintai daripada agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengaruh dari akhlak. Berikan muslim dan muslimah, memberikan contoh, bukan hanya sekedar menyampaikan, bukan hanya sekedar mengajak ayo berakhlak, tapi lebih daripada itu dia harus terdepan memberikan contoh. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Iya. Terkadang akhlak itu lebih memberikan pengaruh. Terkadang akhlak itu lebih memberikan apa? Lebih menyentuh hati manusia daripada sekedar banyak ngomong. Pandai bicara, tapi tidak ada pembuktian. Ayo, wahai saudaraku, mari kita berlapang dada kepada orang-orang yang menyakiti kita, tapi dia sendiri suka dendam. Ayo saudaraku, mari kita banyak membantu orang yang susah, tapi dia sangat pelit. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada akhlak mulia, dan beliau memberikan contoh, memberikan praktek dari apa yang beliau dakwahkan. Iya. Barakallahu fikum. Jadi itu yang pertama. Yang pertama yang menunjukkan betapa pentingnya akhlak. Ya. Betapa agungnya akhlak dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sengaja diutus oleh Allah untuk mengajarkan akhlak ini, menyebarkan akhlak ini. Yang kedua, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya akhlak, besarnya kedudukan akhlak dalam agama kita,
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah." Nabi ditanya dua pertanyaan. Yang pertama tentang kebaikan, yang kedua tentang dosa. Apa itu kebaikan? Apa itu dosa? Ketika Nabi ditanya tentang kebaikan, apa jawaban Nabi? Allah SAW mengatakan, al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu, kata Nabi, adalah akhlak yang mulia. Itulah kebaikan. Kebaikan itu, kata Nabi, adalah akhlak yang mulia. Subhanallah. Lihat, cermati hadis itu. Ketika Nabi ditanya tentang kebaikan, apa itu kebaikan? Apa jawaban Nabi tadi? Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Itulah kebaikan. Pertanyaan saya, apakah kebaikan itu hanya akhlak? Apakah kebaikan itu hanya akhlak? Tidak. Kebaikan itu banyak. Tapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kebaikan itu akhlak? Kenapa akhlak yang Nabi sebut, bukan yang lain? Kenapa Nabi tidak menyebut misalnya yang lain? Kebaikan itu adalah sholat. Kebaikan itu adalah puasa. Adalah umroh. Kebaikan itu adalah haji. Tapi kenapa yang Nabi sebut akhlak? Kenapa? Apakah kebaikan hanya akhlak? Tidak. Kebaikan banyak. Kenapa kira-kira? Hah? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Baik. Supaya bisa ada gambaran, ini sama dengan hadis Nabi, sama dengan hadis al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Itulah haji. Pertanyaannya, apakah haji hanya wukuf? Apakah haji hanya wukuf? Tidak. Haji ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i, ada melempar jamrah, kan begitu. Tapi kenapa Nabi ketika menyebutkan tentang haji, yang Nabi sebut wukufnya, tawafnya, Nabi tidak sebut sa'inya, Nabi tidak sebut melemparnya, tapi kenapa Nabi sebut wukufnya? Kan sama kan? Al-hajju Arafah dengan al-birru husnul khuluq. Apa kira-kira sebabnya? Sudah terbuka itu. Apa sebabnya? Karena setiap, iya, kenapa? Iya, pertanyaannya Pak, kenapa yang Nabi sebut akhlak? Padahal ada kebaikan yang lain, ada sholat, ada umroh, ada haji, tapi kenapa yang Nabi sebut itu akhlak? Sama dengan haji tadi, kenapa yang Nabi sebut wukufnya di Arafah, ya kan? Bukan sa'inya, bukan tawafnya, bukan melemparnya. Nah, itu pertanyaannya, kenapa? Anak-anak, santri, Masya Allah, barakallahu fikum. Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, Masya Allah, dikirim ke Yaman langsung.
Ada? Gampang kok jawabannya. Apa kira-kira? Apa? Inti dari kebaikan. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Pangkal dari segala kebaikan. Ya, bisa sedikit lagi. Dari berapa lama? Begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhlak. Nabi ingin terangkan kepada kita bahwa akhlak ini termasuk kebaikan besar. Dia termasuk kebaikan terbesar dari seluruh kebaikan yang ada. Paham? Paham enggak? Seperti tadi haji. Kenapa yang Nabi sebutkan wukuf? Nabi ingin jelaskan bahwa dari seluruh amalan haji, yang mana amalan yang paling besar? Dari seluruh amalan haji, apakah yang tawafnya, apakah yang sa'inya, apakah yang apanya, yang mana yang paling besar di situ? Yang mana yang paling hebat? Wukufnya. Makanya Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Maka siapa yang haji tidak wukuf, tidak sah hajinya. Kenapa? Dia tinggalkan amalan paling hebat. Sama dengan ini hadis. Al-birru, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Artinya apa? Akhlak mulia termasuk kebaikan yang terbesar. Ada orang menganggap sholat itu kebaikan besar. Betul. Puasa itu kebaikan besar. Betul. Tapi sebagian orang ketika berbicara akhlak, pelajaran akhlak, pelajaran gitu, sampingan. Betul tidak? Kalau pelajaran akidah, akidah, betul, harus kita serius akidah. Tapi kalau pelajaran akhlak, malas-malas datang. Kenapa? Pelajaran akhlak. Artinya ada sebagian orang itu meremehkan akhlak. Padahal apa kata Nabi? Al-birru husnul khuluq. Akhlak yang mulia itu kebaikan besar itu, yang kalian tidak boleh remehkan, yang kalian tidak boleh sepelekan. Karena memang banyak di antara kita menyepelekan akhlak. Ya tidak? Iya. Al-Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini al-birru husnul khuluq, Ibnu Daqiqil Id mengatakan maknanya hadis ini adalah husnul khuluq a'dhamu khisalil birri. Husnul khuluq a'dhamu khisalil birri. Akhlak yang mulia itu kata Ibnu Daqiqil Id adalah a'dhamu khisalil birr. Kebaikan yang terbesar. Kebaikan yang terbesar dari seluruh kebaikan-kebaikan yang ada. Sehingga seorang muslim dan muslimah tidak layak dan tidak pantas menyepelekannya. Karena sekali lagi kadang di antara kita sepelekan ini akhlak. Iya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kadang kalau ada pelajaran akidah semangat, pelajaran fikih semangat, tapi kalau pelajaran akhlak sikit dia datang sedikit. Kenapa? Pelajaran akhlaknya. Akhirnya apa? Orang ini tidak punya akhlak yang baik. Kenapa? Karena dia sudah meremehkan ilmu, bukan akhlak yang mulia itu, akhlak jelek itu. Ketika kita meremehkan ilmu-ilmu agama, meremehkan ilmu akidah, meremehkan ilmu fikih, meremehkan ilmu adab, itu bukan akhlak mulia, itu akhlak jelek.
Dan kita khawatir ketika ada di antara kita yang sudah menyepelekan bagian dari ilmu agama, maka Allah tidak berikan keberkahan pada ilmunya. Kalau dia sepelekan semua ilmu. Iya. Karena di antara kita seperti itu. Masya Allah. Ya. Tidak ada perhatian pada pelajaran-pelajaran akhlak, kajian-kajian akhlak. Ya, walaupun ada juga orang di sisi lain, ya, dia memberikan perhatian besar pada kajian akhlak, tapi tidak ada perhatian pada akidah. Ini juga timpang dia. Maka al-wasat yang pertengahan adalah memperhatikan semuanya. Akidah diperhatikan, fikih diperhatikan, akhlak juga diperhatikan. Akidahnya kuat, akhlaknya indah. Masya Allah. Iya. Makanya para ulama, begitu besarnya perhatian mereka kepada akhlak, mereka ketika menulis buku-buku akidah, mereka kadang menyelipkan pembahasan akhlak. Itu ulama itu. Ulama-ulama yang kokoh akidahnya, bahkan mereka telah menulis buku-buku akidah, mendakwahkan buku-buku akidah, menyampaikan karya-karya mereka. Coba perhatikan, mereka ketika menulis buku-buku akidah, mereka subhanallah, mereka ternyata menyelipkan pembahasan akhlak. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama yang luar biasa kokohnya akidahnya dan indahnya akhlaknya. Luar biasa itu Ibnu Taimiyah, akhlaknya subhanallah. Lihat Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab apa itu Aqidah Al-Wasithiyah? Kitab tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Dari awal disebutkan bagaimana prinsip-prinsip akidah ahli sunnah, bagaimana prinsip beragama ahli sunnah wal jamaah. Disebutkan tentang ayat-ayat sifat, hadis-hadis tentang sifat. Poin demi poin disebutkan. Di akhir pembahasan, coba perhatikan, di akhir pembahasan apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah? Wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Masya Allah. Dan mereka ahlus sunnah wal jamaah, para ahlul hadis, mereka bukan hanya mengajak kepada akidah, tetapi mereka juga mengajak manusia, terutama kaum muslimin, kepada akhlak yang mulia. Mereka juga mengajak kepada akhlak yang mulia. Mereka juga mengajak manusia kepada amalan-amalan yang indah. Baru kemudian disebutkan contoh-contohnya, silaturahim, menjenguk orang sakit, disebutkan itu oleh dia. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita akhlak itu penting, diperhatikan itu. Iya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan pentingnya akhlak, agungnya akhlak, kedudukannya dalam Islam luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imana, orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling sempurna iman itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Semakin bagus akhlaknya, maka semakin sempurna iman.
Maka siapa yang ingin mengetahui bagaimana imannya, lihat akhlaknya. Sebab Nabi tadi sudah memberikan barometer kepada kita bahwa akmalul mu'minina imana, orang yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Semakin bagus akhlaknya, maka semakin sempurna imannya. Semakin jelek akhlaknya, maka imannya semakin kurang. Maka lihatlah wahai kaum muslimin, bagaimana pentingnya akhlak. Sebab Nabi SAW mengaitkan akhlak itu dengan iman, menjadikan akhlak sebagai barometer kesempurnaan iman kita. Penting itu akhlak. Seseorang itu biar bagaimana ibadahnya, biar bagaimana hebatnya ibadah, tapi kalau akhlaknya jelek, tidak akan sempurna itu iman. Maka iman ini akan disempurnakan dengan akhlak kita. Paham ya? Ya. Betapa banyak orang, Masya Allah, rajin ibadah, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, tapi akhlaknya jelek. Tutur katanya tidak baik, sikap-sikapnya tidak baik. Padahal apa? Akhlak inilah yang akan menyempurnakan itu iman. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Iya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan pentingnya akhlak, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwasiat. Berwasiat, Nabi berwasiat. Nabi menjadikan sebagai wasiat. Dan yang namanya wasiat beda dengan pesan. Kalau hanya pesan, ya yang namanya pesan ya biasa-biasa saja kan? Ya pesan. Mau kemana? Mau pergi beli sesuatu. Saya pesan juga ya. Itu kan pesan. Tidak perlu saya berkata saya berwasiat ya. Ya. Tapi biasanya orang berwasiat itu kalau apa? Mau meninggal. Ya, dia pakai wasiat biasanya. Kenapa? Karena yang mau disampaikan ini penting sekali. Baru pakai wasiat itu. Rasulullah SAW pernah berwasiat. Dan wasiat beliau ini disampaikan kepada dua sahabat yang mulia. Yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari, yang kedua Mu'adz bin Jabal. Dua sahabat yang mulia ini Nabi kasih wasiat. Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal. Apa wasiatnya Nabi kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal? Wasiatnya adalah Nabi mengatakan ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Subhanallah. Perhatikan wasiat Nabi. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, bertakwa kepada Allah. Di masjid, bertakwa kepada Allah. Di luar masjid, bertakwa kepada Allah. Di rumah, saat bersama istri, anak-anak, bertakwa kepada Allah. Saat bersama teman-teman, bertakwa kepada Allah. Di tengah-tengah manusia, bertakwa. Sendiri bertakwa. Di pasar bertakwa. Dimanapun anda berada, bertakwa kepada Allah. Itu pesan Nabi, wasiat. Kemudian yang kedua, wasiat Nabi yang kedua, wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha. Sertakanlah kejelekan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan.
Kalau sudah berbuat jelek, segera berbuat baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Sebagian ulama mengatakan maksudnya di sini adalah setiap berbuat dosa, segala bertaubat. Maka menghapus. Yang kedua, yang ketiga, wa khaliqun nasa khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang indah. Bergaullah dengan manusia, berinteraksilah dengan manusia, bermuamalah dengan manusia dengan apa? Akhlak yang indah, dengan tutur kata yang baik, dengan sikap-sikap yang tidak menyakiti. Berakhlak dengan akhlak yang indah di saat bergaul dengan manusia. Itu wasiat Nabi SAW. Menunjukkan bahwa akhlak ini penting. Kenapa? Karena Nabi menjadikannya sebagai wasiat. Iya. Dan perhatikan hadis itu. Cermati hadis itu. Apa pesan Nabi tadi? Ada apa wasiatnya Nabi tadi? Ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama apa tadi yang pertama? Yang kedua? Yang pertama apa? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua apa? Yang kedua Hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang ketiga apa yang ketiga tadi? Sertakanlah sertakanlah kejelekan itu dengan kebaikan. Maksudnya apa di situ? Setelah kau berbuat dosa, kejelekan, bertobatlah kepada Allah. 3 kan? Perhatikan wasiat Nabi tadi 3. Yang pertama tadi bertakwalah kepada Allah. Baru setelah itu disebutkan berakhlaklah dengan akhlak yang mulia ketika bergaul dengan manusia. Pertanyaan saya, apakah berakhlak dengan akhlak yang mulia saat berinteraksi dengan manusia bukan bagian dari takwa atau bagian dari takwa? Bagian dari takwa. Terus kenapa Nabi sebut lagi itu? Kan cukup Nabi mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah. Kata takwa itu kan sudah umum, sudah luas, itu mencakup apa tadi? Mencakup akhlak. Ya kan? Sebab bagian dari takwa sholat, puasa, haji, umrah, itu takwa. Di antara takwa adalah akhlak. Perbaiki akhlak, itu takwa namanya. Terus kenapa Nabi sebutkan lagi takwa itu? Bukankah cukup dengan kenapa disebutkan lagi akhlak? Bukankah cukup dengan kalimat takwa tadi sudah mencakup di situ akhlak? Ya tidak. Terus kenapa Nabi sebutkan itu akhlak? Kenapa lagi Nabi sebut itu? Apa tujuannya? Apa tujuannya Nabi menyebut secara khusus akhlak itu? Padahal sudah disebutkan takwa. Takwa itu sudah mencakup akhlak di situ. Tapi kenapa Nabi sebutkan lagi secara khusus akhlak? Kenapa? Seperti firman Allah, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah ibadah salat 5 waktumu. Jagalah ibadah salat 5 waktumu dan jagalah salat asar. Kan? Kenapa disebut lagi asar? Padahal sudah disebutkan tadi jaga salat 5 waktu. Kenapa disebut lagi asar? Ada yang tahu? Ya.
Nah, San. Jadi tujuannya ya, ya itu namanya dalam istilah apa ya, balaghah, dalam istilah bahasa Arab, atful khas 'alal 'am. Mengatopkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Yang mana yang umum? Takwa. Yang mana yang khusus? Akhlak yang mulia. Itu ada tujuannya seperti itu. Ada tujuan, ada maksud dan tujuan yang seperti ini. Apa tujuannya? Dua tujuannya. Yang pertama untuk menunjukkan pentingnya. Untuk menunjukkan pentingnya yang khusus ini. Sehingga disebut lagi oleh Nabi untuk menunjukkan penting ini. Faham? Kenapa penting? Karena banyak orang menyepelekan. Banyak orang bertakwa kepada Allah, bertakwa, sholatnya bertakwa, puasanya Masya Allah mantap, tapi akhlaknya tidak. Faham? Maka Nabi sebutkan akhlak ini sebagai apa? Untuk menunjukkan pentingnya ini. Itu satu. Yang kedua, untuk menunjukkan mulianya dan utamanya. Untuk menunjukkan kemuliaannya dan keutamaan akhlak ini. Maka Nabi sebutkan. Karena banyak manusia menganggap bahwa sholat itu mulia, betul. Tapi kalau akhlak, kurang anu gitu. Padahal tidak. Paham? Nanti kita bahas nanti. Ya nanti kita bahas di sesi ibadah asar nanti bagaimana ya bagaimana keutamaan akhlak itu yang luar biasa. Yang kadang manusia menyepelekan padahal luar biasa di hari kiamat itu akhlak. Subhanallah. Ya, makanya Nabi di situ menyebutkan secara khusus dalam wasiat, bertakwalah kalian kepada Allah dan apa? Kemudian perbaiki akhlakmu ketika bergaul dengan manusia. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya akhlak, agungnya akhlak dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Sering berdoa, selalu berdoa, banyak berdoa, meminta kepada Allah agar akhlaknya diperbaiki, meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada beliau akhlak yang mulia. Nabi sering berdoa dengan doa itu. Ketika Nabi berdoa dengan doa itu, dan Nabi sering berdoa meminta itu, menunjukkan apa? Penting. Menunjukkan yang Nabi minta ini luar biasa. Doa yang Nabi sering baca, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini, sering, bukan sekali dua kali, sering. Apa yang Nabi baca? Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbaiki penciptaanku. Engkau telah memperbaiki, memperindah penciptaanku, memperindah wajahku, memperindah bodiku, memperindah kulitku, memperindah rambutku, memperindah hidungku, memperindah tanganku, memperindah kakiku. Ya Allah, Engkau telah perindah. Engkau telah menciptakan aku dengan ciptaan yang sempurna, yang sangat indah sekali. Maka saya juga memohon kepadamu ya Allah, perindah pula akhlakku, percantik pula akhlakku, perbaiki pula akhlakku ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah fisikku, maka ya Allah perindah pula akhlakku. Itu doanya Nabi SAW. Ya. Dan ini penting bagi kita, doa-doa seperti ini. Orang-orang yang sudah diberikan fisik yang Masya Allah, tidak kurus, tidak gemuk, diberikan wajah yang tampan, rambut yang Masya Allah, jangan lupa minta yang kedua, perbaiki pula akhlak, percantik pula akhlak. Seorang muslimah Masya Allah diberikan kelebihan,
rambutnya, wajahnya, masya Allah. Tapi jangan lupa minta yang kedua. Ya, apalah gunanya wajah kita, tapi ternyata sikap-sikap kita jelek. Apalah gunanya wajah itu begitu menawan, cantik, tapi akhlaknya tidak cantik. Dan seorang hamba ketika Allah memberikan dua nikmat, Allah perindah fisiknya dan Allah juga perindah akhlaknya. Cantik luar dalam namanya, kan begitu? Bukan hanya luarnya cantik, tapi dalamnya busuk. Casingnya masya Allah, tapi yang di dalam casing, waduh. Ya, seperti buah apa ini? Seperti buah kadondong. Tahu buah kadondong? Kadondong. Luarnya mulus, tapi dalamnya kemana? Ya. Tapi kalau durian di luarnya berduri, dalamnya masya Allah. Yang mana yang bagus? Buah apa yang bagus? Yang bagus itu buah kelapa. Buah kelapa kan? Apa buah kelapa? Luarnya masya Allah menawan, apalagi kelapa muda. Masya Allah. Pas dibelah, wih, sedap di dalam. Ya, pas dimakan dagingnya, lunak, empuk, nyaman di lidah itu. Jadi jangan jadi buah. Jangan pula jadi buah kepala. Masya Allah, doanya Rasulullah bagus. Allahumma ya Allah, fisikku maka dan itu Nabi sering baca. Cuma ada hadis itu dibaca saat bercermin. Nah, biasanya orang-orang tua kita mengajari kalau berdiri, kalau di depan cermin baca itu doanya Allahumma ahsanta khalqi wa ahsin khuluqi. Baru dikasih lagi judul doanya Nabi Yusuf. Itu tidak ada keterangan yang seperti itu ya. Itu tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan bahwa itu doanya Nabi Yusuf. Ya. Adapun yang menyebutkan bahwa itu dibaca saat berdiri di depan cermin, itu hadisnya ada. Betul, hadisnya ada. Paham? Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Nabi membacanya setiap kali Nabi berdiri di depan cermin. Tetapi hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Hadis palsu itu bukan yang doanya palsu, tetapi penyebutan kata Nabi berdiri. Ketika Nabi berdiri di depan cermin, Nabi baca itu doa. Kata yang disebutkan tadi yang dibaca ketika berdiri di depan cermin itu yang palsu. Itu tidak sahih. Faham? Dinyatakan hadisnya palsu oleh para ulama ahlul hadis. Ya, dan disebutkan ya sebab palsunya riwayat itu. Barakallahu fikum. Baik. Nah, jadi tidak mesti harus di depan cermin. Ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba dia tiba-tiba saja ya, tidak dijadikan sebagai sunnah. Misalnya tiba-tiba dia berdiri di depan cermin, tiba-tiba dia tatap rambutnya, dia tatap mukanya, masya Allah, rambut saya masya Allah, ya kan? Dia puji sendiri dirinya, tidak apa-apa, ya kan? Sebagai bentuk apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, adapun nikmat
yang telah Allah berikan kepadamu, maka sebut-sebutlah. Ya, Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah, kau tiba-tiba dia baca doa tadi, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Tidak masalah. Ya, itu namanya kebetulan. Kebetulan dia tidak jadi sebagai sunnah. Itu tidak masalah. Tapi kalau dianggap bahwa setiap berdiri di depan cermin dibaca itu doa tadi, ini butuh kepada dalil yang sahih. Sementara tidak ada hadis yang sahih, yang ada hadisnya palsu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, beberapa dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita semua pentingnya akhlak. Pentingnya akhlak. Bahkan Nabi itu, subhanallah, Nabi itu kalau sholat malam, Nabi ketika sholat malam, itu Nabi juga selalu menyelipkan doa ini. Kalau sholat malam, bahkan Nabi menjadikannya sebagai doa istiftah. Menjadikannya sebagai doa istiftah kalau sholat malam. Apa yang Nabi baca? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa la yahdi ahsanaha illa anta wasrif anni sayyi'aha wa la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, Allahumma hdini, ya Allah berikanlah kepadaku hidayah, petunjuk, li ahsanil akhlaq, kepada akhlak yang paling mulia. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang paling mulia ini kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu Nabi minta di saat Nabi sholat malam. Jadi bisa juga kita baca tadi, Allahumma hdini bi ahsanil akhlaq fala yahdi ahsanaha illa anta, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah hendaklah memberikan perhatian besar pada perkara akhlak ini. Ya, memberikan perhatian besar pada perkara akhlak yang mulia ini, sebab sungguh akhlak yang mulia itu luar biasa kebaikannya. Ketika seorang muslimah menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka sungguh dia akan mendapatkan kebaikan besar di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan kebaikan besar di dunia dan di akhirat. Berapa? Insyaallah taala sebentar setelah sholat asar kita akan lanjutkan ya. Nanti kita akan sebutkan bagaimana kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia ini. Barakallahu fikum. Cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.